Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikade Ayu Sulistiawati, NIM 2010321. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Soal nomor 1 yaitu jelaskan konsep inti dari pemasaran. Konsep inti dari pemasaran adalah hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran, meliputi yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Bentuk kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan dengan keinginan. Keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya disebut dengan permintaan. Yang kedua yaitu produk. Produk bisa saja sejenis barang dan bisa saja sejenis jasa. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan, dan ketidakpuasan yang dialami konsumen. Dengan demikian, produsen dapat menawarkan produk berupa barang dan jasa kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi, sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Yang ketiga, yaitu nilai, kepuasan, dan kualitas. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Yang keempat, yaitu pertukaran, transaksi, dan hubungan. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Pemasaran hubungan atau relationship marketing adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Yang kelima, yaitu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi, serta pertukaran produk, barang, atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik, namun lebih kepada sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas tertentu. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rencana jangka panjang dan rencana strategi. Nah, yang dimaksud dengan rencana jangka panjang mencakup penerapan intuisi dan analisis untuk menentukan posisi yang perlu dicapai organisasi di masa depan. Perencanaan jangka panjang harus dilihat sebagai suatu proses dinamis yang cukup fleksibel, sehingga memungkinkan dan mendorong modifikasi rencana untuk menjawab lingkungan yang selalu berubah. Perencanaan jangka panjang memetakan perjalanan untuk keberhasilan di masa depan. Rencana jangka panjang juga menguraikan berbagai faktor dan kekuatan utama yang mempengaruhi sasaran jangka panjang, strategi pemasaran utama, dan sumber daya yang diperlukan. Sedangkan yang dimaksud dengan rencana strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai strategi ini. Dengan kata lain, rencana strategi merupakan acuan dasar untuk menentukan strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengelola kondisi saat ini agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang dan memelihara strategi yang cocok untuk tujuan dan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang selalu berubah. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Apa saja proses dalam keputusan pembelian? Dari soal tersebut, terdapat 5 proses keputusan pembelian yang dilalui oleh setiap individu dalam melakukan pembelian, yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Yang kedua, yaitu pencarian informasi. Konsumen yang tergugah pada produk yang akan dibeli
akan mencari informasi tentang produk tersebut sebanyak-banyaknya. Sumber informasi konsumen dapat digolongkan dalam 4 kelompok. Yang pertama, yaitu sumber pribadi. Sumber pribadi meliputi keluarga, teman-teman, tetangga, dan kenalan. Yang kedua, yaitu sumber niaga. Sumber niaga meliputi periklanan, petugas penjual, dan si penjual. Yang ketiga, yaitu sumber umur. Sumber umur meliputi media massa dan organisasi konsumen. Yang keempat, yaitu sumber pengalaman, meliputi pernah mengalami atau menguji dan menggunakan produk tersebut. Nah, selanjutnya proses nomor 3 yaitu evaluasi alternatif. Beberapa konsep yang akan membantu dalam memahami proses evaluasi. Konsumen akan memberikan perhatian terbesar pada atribut yang menghantarkan manfaat yang memenuhi kebutuhan. Proses keempat yaitu keputusan pembelian. Setelah konsumen melakukan evaluasi untuk membentuk preferensi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan konsumen adalah membuat suatu keputusan pembelian. Nah, yang terakhir yaitu tingkah laku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas dan terlibat dalam perilaku pasca pembelian yang harus diperhatikan pemasar. Nah, dari 5 proses tersebut, tugas pemasar belum berakhir, karena salah satu perilaku setelah pembelian yaitu kepuasan konsumen. Jika kinerja tidak memenuhi harapan, konsumen kecewa. Jika memenuhi harapan, konsumen puas. Dan jika melebihi harapan, konsumen sangat puas. Perasaan ini menentukan apakah pelanggan membeli produk kembali dan membicarakan hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang produk itu kepada orang lain. Nah, soal terakhir yaitu mengapa suatu bisnis memerlukan riset pemasaran terlebih dahulu. Nah, ketika memulai sebuah bisnis, salah satu hal yang pertama harus dilakukan adalah riset pemasaran. Riset pemasaran penting untuk suatu bisnis karena berdasarkan riset, produsen akan mengetahui tentang pangsa pasar, sifat persaingan, dan masalah yang terjadi pada pasar. Ketika sudah melakukan riset, maka produsen bisa menyusun strategi untuk berbisnis agar dapat bersaing dengan produsen yang lain. Riset pemasaran bisa digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja perusahaan dalam suatu pasar. Dengan dilakukannya riset pemasaran akan membantu dalam peramalan penjualan dengan menggunakan metode pangsa pasar, metode estimasi tenaga penjualan, dan metode juri. Nah, jika produsen ingin menjangkau target audiens, menciptakan brand image yang kuat, dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, maka riset pemasaran adalah jawabannya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.